Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, diizinkan. Jujur saya dulu pernah pacaran, tapi setelah pergi ke Jepang, alhamdulillah ketemu teman-teman yang soleh dan berjamaah di masjid. Pikiran saya tentang pacaran sudah hilang, tapi kadang-kadang suka ada rindu ingin menghubungi si dia. Bagaimana caranya supaya bisa terus istiqomah buat singgelilah? Jazakallah khairan. Istilah zaman now ya, singgelilah. Tambah mana? Masya Allah. Tentang KMI Hamamatsu. Oh, sebaliknya ya. Ini tadi. Yang pertama, yakinlah bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan mengganti untuk kita yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Yakin, harus yakin pakai qaf. Bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik untuk kita. Yakin kan? Jangankan soal itu. Ada cerita, Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu satu hari memeriksa kuda-kudanya. Kudanya beliau itu ribuan ekor. Dilihat, Pak Prabowo nggak ada apa-apanya. Kudanya Nabi Sulaiman itu the best, terbaik semuanya. Dia lihat gitu ya, surainya indah, oh Masya Allah. Lama dia teliti satu persatu gitu ya. Sampai akhirnya ternyata matahari terbenam, beliau belum sempat beribadah asar, beribadah sore hari. Keluar dari kandang kuda, nyesel nggak hilang-hilang. Ya Allah, gara-gara kuda ya Allah, saya ketinggalan beribadah kepadamu, terlewat dari berbakti kepadamu. Kemudian beliau pikir-pikir, akhirnya malam itu juga diputuskan, beliau mengatakan, Ya Rabbi, untuk menebus kesalahan saya. Kuda-kuda ini adalah kendaraan yang paling saya sayangi. Tapi saya rela meninggalkannya ya Allah karena Engkau, karena kuda-kuda ini telah melalaikan saya dari Engkau. Lalu malam itu diperintahkan kuda-kuda ini disembelih. Dah, selesai. Jadi beliau meninggalkan kuda karena Allah. Diganti apa sama Allah kendaraannya? Diganti apa Nabi Sulaiman kendaraannya? Angin. Kendaraan angin itu nggak usah ngasih makan, nggak usah ngerawat, nggak pernah meringkik, nggak pernah protes, nggak bikin capek di pinggang dan punggung. Masya Allah, pergi kemanapun tinggal perintah. Sesuatu yang ditinggalkan karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Ini konteksnya agak berbeda, tapi saya ceritakan untuk yakin bahwa sesuatu yang ditinggalkan karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik. Ada seorang, suatu hari, saking laparnya, udah gak punya apa-apa. Dia nekat masuk ke rumah yang jendelanya terbuka. Dia loncat lewat jendela. Di situ dia lihat sebuah lemari, peti simpanan harta. Dia lihat ke situ. Dia buka, isinya emas banyak. Tapi masih takut-takut dia. Dia tutup lagi lemari itu, dia ngelirik ke belakang. Ketika ngelirik ke belakang, ternyata di situ ada sebuah ranjang yang sangat indah. Di atas ranjang itu berbaring makhluk yang juga sangat indah. Cantik jelita. Posenya, tahu sendiri posenya orang tidur. Tergoda laki-laki ini, sudah mendekat. Nanti hartanya ambil, sekarang ini dulu. Dia mendekat, begitu dia mendekat, tiba-tiba dek di dalam hatinya. Ya Allah, aku ini ngapain? Tadi mungkin dikuasai setan gitu ya. Begitu sudah dekat di tempat yang sedikit lagi dia melakukan dosa besar itu, dia kemudian, ya Allah, aku ini ngapain? Ngapain di sini ini? Kok aku bisa sampai kemari ke tempat ini karena hawa nafsuku? Nggak boleh. Segera dia balik, berjingkat-jingkat, loncat lagi lewat jendela, pulang. Minum air banyak-banyak, biar nggak lapar.
Bismillah. Pagi berikutnya sepupunya datang, putra pamannya Ibnu Ammihi datang. Sepupu, kata sepupunya ini, bisa bantu saya enggak? Loh, ada apa bantu sampean? Sampean mau nikah enggak? Yo mau, tapi siapa yang mau sama saya? Pengangguran enggak jelas. Enggak, ini ada seorang, dia cukup harta, dia cantik, seorang janda, salihah orangnya. Dia ingin punya suami yang bisa membantu dia untuk mentasarrufkan hartanya, mengelola hartanya supaya bermanfaat di jalan Allah. Kamu mau apa enggak? Yo mau, mosok enggak mau. Akhirnya kemudian benar diantar ke tempat itu, dia sudah gemeteran, dinikahkan dia makin gemeteran, masuk ke kamar ketemu istrinya, nangis dia. Istrinya tanya, "Mas, kenapa kok nangis?" "Aku pernah ke sini." "Kapan?" "Kemarin." "Lah ngapain ke sini?" "Aku kemarin niatnya mau nyuri, yang di situ itu simpanan hartamu. Lihat kamu, aku juga pengen berbuat sesuatu kepadamu. Tapi ketika sampai deket sini, aku ingat sama Allah, aku takut, terus aku loncat keluar, nggak jadi. Lah kok sekarang aku di sini lagi?" Dalam keadaan yang sudah sangat berbeda, gitu ya. Yang kemarin haram, betul, ditinggalkan karena Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Sama barangnya, sama orangnya, dalam keadaan halal. Masya Allah. Segala sesuatu yang ditinggalkan karena Allah, maka Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kalau kepengen video call menghubungi dia, segera alihkan, hubungi ibu. Gitu ya. Cantikan ibu kita daripada dia. Nggak ada apa-apanya. Dia belum pernah berdarah untuk kita. Ibu kita sudah menyabung nyawa untuk kita. Ya kan? Dia belum pernah, kok jadi mendidik, membesarkan, mau saya tambahin menyusui gitu ya. Yang satu kan belum pernah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Udah, alihkan ke ibu. Kalau enggak ibu, adik kita, adik perempuan gitu ya. Nanti kalau sama adik perempuan, kita memang niat, sudah siap, nanti menuju ke pernikahan, bismillah. Kalau bukan dengan yang dulu, nah yang dulu kira-kira sudah hijrah juga atau belum, solihah atau belum. Kalau belum, ya ngomong sama adik kita yang lebih solihah. "Dek, punya temen enggak? Tukeran temen yuk." Maksudnya tukeran temen gimana? "Ini aku di sini punya teman soleh, cocok buat kamu. Lah kamu punya teman solihah, cocok buat aku apa enggak?" Kan, Masya Allah ya, barakallah. Ini di orientasinya menuju pernikahan. Jadi itu tipsnya. Yang pertama, ingat kalau sesuatu tinggalkan karena Allah, pasti Allah ganti lebih baik. 2, kalau kepengen kontak ibu. Ibu nggak ada, bapak. Bapak nggak ada, Mbah Kakung. Mbah Putri juga boleh gitu ya. Pokoknya yang kita merasa mereka lebih berjasa bagi hidup kita daripada ya nggak jelas ini kok. Gitu. Oke ya.